Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhabanal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Generasi penerus yang saya cintai sekaligus saya banggakan. Akhir-akhir ini bangsa Indonesia dibuat prihatin atas kerusakan moral generasi muda. Tawuran di mana-mana. Hanya karena nonton dangdut saling membunuh. Kalah sepak bola beberapa rumah dibakar. Ya kan? Kemudian belum lagi kasus perkosaan, belum lagi kasus pertengkaran, mati karena miras dan sebagainya. Ini artinya bahwa generasi muda kita ini tidak punya identitas, tidak punya tujuan hidup, sehingga mereka hanyut oleh arus perkembangan zaman yang mengidolakan yang jelek-jelek itu, yang tayangkan di TV dan di film misalnya. Nah, sekarang tanggung jawab kita, para siswa santri, para mubalek, para ulama, para pendidik, tokoh-tokoh PPG, namanya penggerak generasi penerus, untuk menanamkan itu. Nah, saya ada cerita. Ada seorang ibu pulang dari perjalanan jauh di terminal beli komik Rp3.000, judulnya Gajah Mada Pemersatu Nusantara. Dikasihkan anaknya, dibaca. Paginya sekolah, pulang sekolah nangis. Kenapa nangis? Aku digital sama Steven. Loh kok gak dibalas? Loh aku Gajah Mada Pemersatu Nusantara mah, nggak boleh tengkar kan? Artinya komik murahan Rp3.000 itu loh bisa mengengker ke benaknya anak, bahkan masuk ke alam bawah sadarnya anak. Bahwa saya adalah Gajah Mada Pemersatu Nusantara. Yang kedua, ada seorang guru SD di pegunungan sana, gelar peta Indonesia. Anak-anak, peta apa ini? Indonesia, Bu Guru. Bagus. Coba lihat, luas mana lautan dengan daratan? Luas lautan. Bagus. Sayang anak-anak, lautan kita di sini, di dekat Seram Pulau Buru, ini tempat berkumpulnya ikan cakalang terbanyak di dunia. Dan menurut remote sensing, penginderaan satelit, memang betul. Dan saya pun ke sana 2 kali, ke daerah Ambon itu. Ngomong sendiri sama nelayan-nelayan pemburu ikan cakalang. Nah, dia mengatakan, tapi sayang anak-anak, ikan cakalang yang berkumpul di sini ini banyak dicuri nelayan asing, nelayan dari Taiwan, dari Filipina dan sebagainya. Nah, sayang sekali. Kenapa? Karena kita belum punya armada kapal penangkap ikan. Anak-anak, bangsa Indonesia mulai Sabang Merauke nunggu kalian-kalian ini jadi insinyur pembuat armada kapal penangkap ikan. Lalu beberapa anak itu, yes, saya harus jadi insinyur pembuat armada kapal penangkap ikan Indonesia. Tahu akibatnya? Semua pelajaran yang berhubungan dengan pembuatan kapal, ilmu eksakta, ilmu pastinya, nggak ada nilai 9, 10, bener, 100. Begitu ambisinya. Seperti Habibie yang di mejanya banyak miniatur pesawat terbang, si anak ini kamarnya penuh dengan miniatur kapal. Dan betul dia jadi lulus sarjana kelautan perkapalan, mendesain armada kapal penangkap ikan. Artinya bahwa ucapan seorang guru SD di pegunungan itu bisa mengengker masuk sini, memotivasi anak muruk terbakar, ingin menjadi insinyur pembuat armada kapal Indonesia. Yang ketiga,
ibunya Presiden Amerika Serikat Kennedy itu membangunkan anaknya Kennedy, cucunya kan, cara bangunkan, padahal masih TK. Good morning, Mr. President, wake up please. Baru TK dipanggil Tuan Presiden. Artinya apa? Dia ingin mengengker ke benaknya anak itu, bahkan alam bawah sadarnya, bahwa kamu layak, kamu pantas jadi Presiden Amerika Serikat. Maka harga dirinya, maka cita-citanya, cakrawala berpikirnya sudah sejak kecil menjadi presiden. Keempat, Pak D. Obama ini dulu kecilnya Jakarta sini, iya nggak? Waktu kecilnya nulis mengarang, I want to be the president of the United States. Gurunya kata, nih guru jelek itu pengen jadi presiden. Ternyata kembali jadi presiden, gurunya nangis, ya Allah, yang dulu saya ketawain ternyata jadi presiden bener. Artinya bahwa cita-citanya anak, dreamnya anak, walaupun masih kecil, itu bisa jadi kenyataan. Mengengker masuk ke dalam hati sanubarinya, alam bawah sadarnya. Itu yang bakar dia berusaha menjadi presiden. Kelima, saya pernah jadi MC di Universitas Gadjah Mada, Jogja, waktu peluncuran roket nasional. Nah, diterangkan bahwa di India tahun 55 belajar roket ke Indonesia, tapi sekarang Indonesia kalah jauh dari India. Tanya pada Presiden India, kebetulan insinyur membuat roket. Pak, apa rahasianya? Roket India bisa hebat gitu. Oh, 17 tahun yang lalu saya membuat lomba mewarnai roket untuk anak-anak TK. Nah, ternyata betul. Naik sedikit, SD, SMP, SMA, lomba menulis tentang roket. Sehingga pengetahuan tentang roket, kecintaan pada roket tumbuh di alam bawah sadarnya dia. Sehingga pada waktu lulus SMA, masuk perguruan tinggi, Fakultas Teknik jurusan peroketan yang antri banyak. Sedangkan di Gadjah Mada tidak ada. Tidak tumbuh cintaan bangsa, nggak kenal. Apa itu roket? Untuk apa? Nah, berarti menanamkan sejak TK itu hebat. Yang nomor berapa? 6. Wah, nomor 6. Itu dari roket. Nah, Jepang. Selama ini belum pernah ada ceritanya kesebelasan Jepang masuk putaran Piala Dunia. Tapi pada waktu di Afrika kemarin itu Jepang masuk. Ditanya apa rahasianya? Ternyata 17 tahun yang lalu ahli pendidikan Jepang membuat kartun. Film kartun namanya Kapten Tsubasa. Menangan. Musuh ayak Belanda menang, musuh Brasil menang, Argentina menang. Sehingga anak-anak Jepang waktu itu masih kecil, masih ngedot ini, ambil saya kepingin jadi Kapten Tsubasa. Dalam hatinya, saya bisa, yes, saya bisa. Ternyata betul, 17 tahun kemudian anak-anak yang masih ngedot tadi menjadi pemuda-pemuda yang pebola-pebola yang gila bola, menjadi Tsubasa yang mempertahankan keharuman bangsa Jepang di forum dunia. Nah, ini namanya mengengker. Dalam ilmu yang baru namanya NLP, Neuro Linguistic Programming, memprogram otak lewat bahasa. Nah, itu benar. Nah, sekarang bagaimana kita mengengker kepada anak-anak kita? Bisa saja di rumah mungkin ada gambar Profesor Habibie. Aku pengen anak kayak Habibie. Kita bilang, nih ya, insinyur hebat. Otaknya boleh berkiblat pada Amerika, pada Jerman, tapi batinnya berkiblat ke Mekah, Madinah. Meskipun sampai jadi menteri, wakil presiden, puasa Senin Kemis tidak pernah putus seumur hidupnya. Habibie. Kita bisa mengengker pada balita kita. Atau mungkin foto ulama, Mbah Haji Nur,
Nur Asnawi, Nur Hasan, Nur Iskandar SQ. Kita ingin anak kita seperti beliau. Bisa kita anchor agar anak kita menjadi itu. Sebagaimana ibunya Kennedy tadi, anak jadi Presiden Amerika Serikat dan sebagainya. Ini namanya menganchor. Jangan sampai foto-foto di rumah kita tidak fungsional. Ada tamu, ini fotonya siapa nak? Nggak tahu. Nah, padahal bisa kita manfaatkan, menganchor ke alam bawah sadarnya. Kita memberi motivasi, menggerakkan semangat dia mencari ilmu jadi ulama. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang bermanfaat dan bisa mengajarkan kepada anak cucu kita agar mencapai cita-cita yang kita impikan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.